Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi, pagi ini kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Gabrielia. Sebelum kita bersama mendengar renungan pada pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Bapa, pagi ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dalam memahami apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, memenuhi panggilan hidup yang Tuhan tentukan bagi masing-masing kita tidaklah selalu mudah. Pasti penuh dengan rintangan, ujian, dan mungkin saja pertanyaan-pertanyaan mengiringi perjalanan. Namun, tidak sedikit saya mendengar kesaksian orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Selalu nampak kisah Tuhan dan kemuliaan-Nya yang tersirat dalam setiap proses dan perjalanannya, di mana Tuhan memakai mereka untuk mengabarkan pesan kerajaan surga bagi kehidupan dan sesama. Walaupun prosesnya tidak mudah, namun nyata penyertaan Tuhan selalu ada. Begitu pula dengan masing-masing kita. Kita pun juga dipanggil untuk mengabarkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Saya pribadi mengakui bahwa mengikut kehendak Tuhan penuh dengan rintangan. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan di Matius 16 ayat 24-27 demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Dalam menyusun bahan renungan pagi ini, saya teringat akan perkataan Pendeta Esther Helena Tulung dalam khotbahnya di Kebaktian Jumat Agung GKI Salatiga yang lalu. Beliau mengatakan bahwa ada 3 penyebab penderitaan manusia, yaitu penderitaan karena diri sendiri, penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, dan yang ketiga, menderita karena mengikut kehendak Bapa. Namun, perbedaan penyebab yang ketiga adalah selalu dan pasti akan berujung pada kemuliaan. Jalan yang kita tempuh dalam meresponi panggilan Tuhan seringkali jauh di luar pikiran kita. Mungkin mata jasmani kita memandang pilihan menuju kesuksesan di dalam dunia dan pencapaian ambisi-ambisi hidup adalah yang terbaik. Namun, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Apakah itu benar memuliakan namanya?
Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengingatkan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya pribadi pun sering menemui bahwa kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang saya rencanakan untuk hidup saya. Butuh proses dan waktu untuk saya memahami apa yang menjadi kehendaknya. Lalu, setelah saya memohon hikmat apa yang menjadi maksud Tuhan, saya kembali diingatkan bahwa pusat kehidupan ini adalah Tuhan dan kemuliaan-Nya, bukan diri saya. Sehingga jelas bahwa Ia tahu yang terbaik bagi kita, anak-anak-Nya. Di tengah tantangan yang kita alami, kekuatan yang Ia beri adalah bentuk kasih dan penyertaan-Nya dalam hidup ini. Banyak bentuk yang Tuhan ingin ajarkan dalam setiap proses menjalani panggilan hidup. Misalnya, kita diingatkan untuk lebih bersabar dalam setiap ujian hidup. Kita diingatkan untuk makin melekat dan bergantung padanya. Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi di tengah pekerjaan maupun pelayanan kita di dunia ini. Percayalah bahwa melalui suka dan duka dalam mengikuti Tuhan Yesus, jalannya ialah yang terbaik di atas segala jalan di dunia ini. Baiklah dalam meresponi panggilannya, kita selalu memohon tuntunan serta hikmat-Nya. Melalui perenungan selama masa Paskah ini, kita diingatkan pula bahwa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu adalah Tuhan yang meneguhkan panggilan kita agar terlibat bersama Dia dalam menata kehidupan sehari-hari. Sebab Ia, Tuhan yang memiliki kuasa, telah mengalahkan maut dan menjanjikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan selalu menyertai perjalanan kita dalam memenuhi panggilan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas setiap penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami ketika kami menjalani panggilan hidup kami. Bapa, mampukan kami agar mampu memahami apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Tuntun kami, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik, dan kami ini domba-Mu. Ingatkan kami akan kuasa-Mu yang ajaib, yang mampu menolong kami dalam setiap rintangan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.